Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas LD24 akan membahas best practice in supply chain perusahaan Indofood. Seperti yang kita tahu, Indofood merupakan produsen banyak produk konsumen di Indonesia, mulai dari dairy, makanan ringan, sampai mie instan. Salah satu produk yang paling terkenal adalah mie instan. Berikut penerapan supply chain dari perusahaan PT Indofood dalam persediaan bahan baku mie instan. Pemasok tepung mengirimkan stok tepung ke gudang bahan baku sebagai persediaan dalam pembuatan mie instan. Pemasok bumbu mengirimkan stok bumbu ke gudang bahan baku sebagai persediaan dalam pembuatan bumbu mie instan. Gudang bahan baku menyimpan semua pasokan tepung dan bumbu yang diterima dari pemasok. Pabrik pembuat mie instan membuat, memproses, dan menghasilkan mie instan dengan menggunakan mesin pembuat mie. Lab pengujian mie instan melakukan tahap pengujian terhadap mie instan yang telah dibuat. Pengemasan mie instan mengemas mie instan yang telah diproduksi dan lulus uji di lab. Distributor mie instan mendistribusikan mie oleh pihak perusahaan mie kepada penjual atau pedagang di pasaran. Toko atau pengecer mie instan menerima produk mie yang telah dikirimkan oleh distributor lalu dijual kepada masyarakat umum. Yang terakhir adalah konsumen yang akan membeli produk mie dan yang akan mengkonsumsinya. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam manajemen rantai pasokan bahan baku. Tingkatkan kecepatan persediaan, baik dari awal pengiriman barang oleh pemasok hingga didistribusikan oleh distributor. Harus dilakukan pendekatan agar produk dapat dihasilkan dan didistribusikan dengan jumlah yang tepat, lokasi yang tepat, dan waktu yang tepat untuk menurunkan biaya. Lalu, menerapkan lean pada logistik. Tujuan utama lean manufacturing adalah memaksimalkan nilai bagi pelanggan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Lalu, tingkatkan kinerja pemasok. Harus diberlakukan manajemen yang efisien dan efektif yang tepat bagi pemasok, pengusaha, gudang, dan tempat penyimpanan lainnya. Kompres siklus waktu, biasanya tim akan diberikan target tertentu agar mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu, memaksimalkan hasil penjualan barang. Uang hasil diputar lagi untuk meningkatkan penjualan. Memanfaatkan metrik yang ada, segmentasikan rantai pasokan secara detail, memanage semua bagian agar muncul hasil dari manajemen rantai pasokan. Berikut hal yang mendukung terjadinya supply chain dalam perusahaan Indofood seperti harus diakui oleh pakar industri supaya mereka yakin dengan produk kita. Semakin kuat keyakinan mereka, maka akan jadi pelanggan setia di suatu perusahaan. Kinerja jadi tolak ukur untuk mengetahui pencapaian organisasi sejauh mana pencapaian tersebut sejalan dengan para pemilik atau investor. Jenis-jenis pendistribusian Indofood. Dari produsen langsung ke konsumen. Dari produsen kemudian ke pedagang pengecer lalu ke konsumen. Dari produsen kemudian didistribusikan kepada pedagang besar, kemudian pengecer, dan akhirnya sampai ke konsumen. Inisiatif dan tanggung jawab sosial. Perusahaan Indofood juga mempertimbangkan dampak lingkungan seperti memperkuat tata kelola lingkungan, pengelolaan limbah, pengelolaan perkebunan, dan mendorong perilaku ramah di lingkungan di tempat kerja. Dengan jaringan yang luas, Indofood mendistribusikan sebagian besar produk konsumen Indofood kepada anak-anak perusahaannya, serta berbagai produk pihak ketiga yang dilakukan secara berkala. Perusahaan Indofood juga menggunakan teknologi, salah satunya sistem teknologi informasi untuk menyimpan dan memelihara informasi perusahaan agar terbebas dari gangguan. Karena informasi adalah aset bagi perusahaan. Perusahaan selalu berusaha memenuhi kebutuhan konsumen, baik dalam kuantitas maupun kualitas produk. Oleh karena itu, perusahaan selalu mengembangkan inovasi guna memenuhi kepuasan pelanggan, khususnya selera konsumen. Berikut jabatan pendukung supply chain. Eksekutif sebagai Executive Information System,
Senior Manager sebagai Decision Support System, Middle Manager sebagai Management Information System, dan Worker sebagai Transaction Processing System. Berikut adalah penghargaan yang telah diraih oleh Indofood. Yang pertama, The Supply Chain Excellence Award. Yang kedua, Supply Chain Innovation Award. Yang ketiga adalah Supply Chain Asia Award. Terima kasih telah mendengarkan video kami, dan sampai jumpa di lain waktu.